Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lain yang dapat dibaca oleh orang lain. Jangan ragu untuk melakukan penegakan hukum, yaitu penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya Azmi Syahputra hari ini akan menyampaikan kembali anotasi dalam catatan Potret Hukum Indonesia. Rekan-rekan sekalian, yang akan saya bahas dalam anotasi hukum kali ini terkait kasus dugaan ujaran rasisme yang sedang hangat-hangatnya yang dilakukan oleh Ketua Umum Projamin, Ambrosius Nababan, yang kini telah ditangkap kepada mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Rekan-rekan sekalian, Polri menyampaikan kasus dugaan ujaran rasisme oleh Ketua Umum Projamin, Ambrosius Nababan, yang kini telah ditahan kepada mantan Komisaris Komnas HAM, Natalius Pigai, sedang ditangani Bareskrim Polri. Meskipun pelaku sudah menyampaikan permintaan maaf, kasus rasis ini layak mendapat perhatian serius. Pelaku dilaporkan gara-gara unggahan di Facebook. Akun Facebook bernama Ambrosius Nababan mengunggah foto Natalius yang disandingkan dengan foto gorila. Tak hanya itu, dia juga menuliskan kalimat yang tidak pantas dan bernada ujaran kebencian. Laporan diajukan oleh Ketua KNPI Papua Barat, Situs Diwan Siba. Laporan ini awalnya diterima dengan nomor LP-17-1 Romawi 2021 di Kepolisian Papua Barat. Rekan-rekan, pernyataan pelaku ini nyata-nyata tidak mencerminkan prinsip kebinekaan, serta tidak menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Apalagi sejak 2008, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Berdasarkan aturan yang telah ada tersebut, tindakan diskriminasi dapat berbentuk menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis berupa tulisan atau gambar untuk ditempatkan atau ditempelkan atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca orang lain. Terkait kasus yang dilakukan oleh pelaku yang diduga rasis ke Natalius Pigai, saya perlu untuk mengingatkan pada kita semua sebagai sesama warga negara Indonesia bahwa tidak ada toleransi dan impunitas bagi siapapun yang bertindak diskriminatif atas dasar apapun, termasuk dalam kasus ras dan etnis. Bahkan Perhimpunan Kerukunan Masyarakat Batak atau KMB di Papua juga telah bersikap mengutuk keras postingan yang diduga rasis ini yang sudah dilakukan Ambrosius Nababan tersebut. Rekan-rekan sekalian, hadirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis ini dinyatakan bahwa diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia. Melihat kasus ini, maka Polri sebagai aparat penegak hukum jangan ragu untuk melakukan penegakan hukum. Saatnya transparansi berkeadilan dan kesetaraan hukum dijalankan, apalagi terhadap kasus yang sangat serius dan mengganggu rasa kemanusiaan. Polisi harus bergerak cepat, tegas, dan terarah. Proses hukum harus berjalan agar orang-orang patuh pada hukum, termasuk memahami etika dalam berkomunikasi melalui media sosial. Rekan-rekan, setidaknya ada 2 pasal yang bisa menjerat dan tentu saja ada hukuman yang akan diterapkan jika terbukti bersalah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, terutama pasal 16, yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B, angka 1, angka 2, angka 3, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
Merujuk kalimat hukum ini, jadi tidak ada satu alasan apapun untuk menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis. Unsur-unsur rasis tersebut diantaranya berupa perbuatan pertama, membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain. Unsur kedua, mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lain yang dapat dibaca oleh orang lain. Rekan-rekan sekalian, sanksi hukum yang juga dapat dikenakan pada pelaku adalah Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Ancaman pidana dari pelanggaran pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ini tidak bisa disepelekan sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ini, yaitu penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sehingga kalau kita kaitkan dengan kejadian yang dilakukan oleh pelaku, maka pada pelaku patutlah ditangkap dan dimintai pertanggungjawabannya untuk selanjutnya dijatuhkan sanksi pidana. Karena nyata-nyata perbuatan pelaku melawan hukum dan juga mengandung makna menyalahgunakan atau melampaui wewenangnya, perbuatannya dilakukan oleh pelaku. Dalam hal ini menunjukkan sifat rasa kebencian yang bersifat rasis. Dan kini dengan aparat kepolisian yang telah menangkap pelaku dan menarik perkara ini pada Mabes Polri, saya rasa adalah sangat tepat dan patut diapresiasi. Biarkanlah hukum dijatuhkan kepada beberapa orang yang memang nyata-nyata melakukan kejahatan agar orang lain tidak berbuat jahat. Jadi ingat, jangan pernah sekalipun menuliskan status dalam jejaring sosial apapun informasi yang berisi provokasi terhadap suku, agama tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarki terhadap kelompok tertentu kalau tidak mau berurusan dengan hukum. Karena aparat penegak hukum dapat menangkap pelaku serta menjerat pelaku yang menuliskan unggahan status tersebut dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Anti Rasis. Rekan-rekan sekalian, jadi bagaimana setelah saya sampaikan pandangan hukum dan sanksi hukumnya? Masihkah saudara mau menyebarkan kebencian yang bersifat rasisme di media sosial? Bijaklah dalam menggunakan media sosial. Bijaklah menggunakan jari-jari saudara. Maka kita semua perlu bersikap toleransi. Karena toleransi merupakan hal yang fundamental, mengukuhkan dan jadi nutrisi yang indah dalam hidup sebagai sesama manusia. Saling berdampingan, saling melengkapi, dapat menciptakan kedamaian antara satu sama lain. Toleransi secara nyata dapat dilihat di dalam semboyan negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Tetap pertahankan semboyan kita agar Indonesia tetap damai dan tercipta persatuan tanpa ada perbedaan. Karena persatuan adalah kekuatan. Saya, Azmi Saputra, sampai jumpa pada anotasi hukum selanjutnya.